Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat Pentakosta yang kedua, saudaraku. Dengarkan firman Tuhan hari ini pada perayaan pesta kita yang kedua, Pentakosta. Yaitu dari Bilangan 11 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad, kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah firman Tuhan. Selamat Pentakosta, saudaraku. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Petrus mengatakan bahwa semua orang percaya adalah imamat yang rajani. Pada konsepnya, semua orang yang telah dibaptis dan menerima kuasa di dalam baptisan tersebut menjadi anak-anak Kristus Yesus adalah juga orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Dan orang-orang yang diurapi Roh Kudus pada pesta kemarin sudah kita katakan, hidupnya diubahkan dan diberi kuasa untuk bersaksi. Diberikan keberanian untuk hidup yang baru, berbeda dari dunia karena sudah memiliki pola pikir yang baru setelah akal budinya diperbaharui oleh Roh Kudus. Dan untuk itulah sesungguhnya kehidupan kita dalam persekutuan di gereja, supaya setiap orang percaya beroleh karunia roh yang dari Tuhan untuk bersaksi, menyaksikan Kristus adalah Tuhan dan Raja, dan kemudian menjadi berkat bagi orang banyak. Dalam praktek kehidupan keseharian, sering sekali kita mau membangun persekutuan yang eksklusif, merasa diri kita hanya sendiri yang patut menerima karunia itu. Itulah yang terjadi di sini. Mungkin karena kesalahpahaman ketika Musa mengumpulkan 70 orang tua-tua orang Israel. Ada 2 orang yang tidak ikut di sana juga menerima kepenuhan roh, yaitu Eldad dan Medad. Maka ketika ada orang Israel melihat itu, seorang muda berlari mau mengadu kepada Musa. Dan kemudian dia bertemu dengan Yosua. Dan Yosua dengan niat baik mengatakan, supaya yang 2 itu dicegah. Tetapi Musa mengatakan, apakah engkau begitu giat mendukung aku? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kuasa dan anugerah imamat itu tidak boleh menjadi eksklusif milik sebagian orang. Setiap orang percaya diberikan karunia roh untuk menjadi imamat yang rajani. Saya adalah imam, saudara-saudara adalah imam. Dalam konsep imamat yang rajani itu, untuk satu tugas panggilan bersama, melayani Tuhan dalam kehidupan, memuliakan Dia dengan seluruh aktivitas kehidupan kita. Yang kita imani adalah sebagai ibadah yang total untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Selamat menerima Roh Kudus, selamat menjadi imam untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan menganugerahkan berkat bagi setiap orang percaya. Ketika kami dibaptiskan, Tuhan juga berkenan membaptis kami dengan Roh Kudus, sehingga kami diberi kuasa untuk mengenal mana yang baik dan mana yang benar.
dan kemudian mana yang salah, mana yang dosa. Dan juga diberikan keberanian untuk menyaksikan kebenaran itu dalam kehidupan kami. Maka kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menyala di hati kami, menggerakkan kami, bersaksi dan melakukan yang baik. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.